Selamat pagi dan apa kabar Bapak pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini, Senin 10 Oktober 2022. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Tiga orang karyawan koperasi di Goa diserang dan dibantai, satu korban tewas di tempat. 7 hari pasca tragedi Kanjuruhan, supporter menggelar doa bersama dan yasinan untuk mengenang para korban tragedi Kanjuruhan. Ratusan petani milenial siap hadapi krisis pangan global. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, 3 orang karyawan koperasi milik PT Amarta di Goa diserang dan dibantai orang tak dikenal atau OTK. Akibatnya satu korban tewas di tempat dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam. Sementara 2 karyawan koperasi lainnya kritis langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Warga kampung Tamalayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa ini digegerkan dengan penyerangan 3 karyawan koperasi oleh orang tidak dikenal yang terjadi di salah satu kantor koperasi milik PT Amarta di dalam perumahan. Polisi yang tiba di TKP langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP sementara, diduga penyerangan terjadi sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Tengah saat ketiga korban sedang tidur. Pelaku yang tidak dikenal masuk ke dalam kantor koperasi dan menyerang ketiga korban, yakni Mail, Aditya 20 tahun dan Putra 20 tahun menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan Mail, salah satu korban, tewas seketika. Keluarga korban yang mengetahui satu korban sudah tidak bernyawa dan menyaksikan olah TKP pun histeris. Motif dan pelaku penyerangan terhadap 3 karyawan di kantor koperasi ini hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Kalau di TKP ditemukan ada 3, satu yang meninggal di tempat, 2 yang dirujuk ke rumah sakit. Yang meninggal ini jenis kelaminnya? Laki-laki. Kalau yang 2 itu kondisinya seperti apa? Kondisi parah juga. Jadi sementara penanganan intensif di rumah sakit Pajongan Takalar. Kalau luka-luka sendiri? Kalau luka-luka ada rata-rata di bagian leher. Usai olah TKP, satu jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar unit diautopsi. Sementara 2 korban kritis lainnya kini menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti handphone, dompet, dan tas berisi berkas pinjaman uang sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Pukma iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu polisi terus menyelidiki peristiwa penyerangan dan pembunuhan yang menewaskan 1 orang karyawan dan melukai 2 karyawan PT Amarta di Goa. Hingga Sabtu malam 8 orang saksi dari karyawan PT Amarta telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Sementara motif dan pelaku pembunuhan masih didalami polisi. Satreskrim Polsek Bontonompo, Kabupaten Goa terus memeriksa dan meminta keterangan para saksi untuk mempercepat mengungkap pelaku pembunuhan dan penyerangan karyawan koperasi milik PT Amarta. Pemeriksaan saksi difokuskan untuk internal PT Amarta untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lingkup PT Amarta sebelum penyerangan oleh orang tidak dikenal terjadi. Hingga Sabtu malam, total 8 orang saksi dari karyawan PT Amarta telah menjalani pemeriksaan. Usai memeriksa saksi dari pihak PT Amarta, polisi akan memeriksa saksi dari warga sekitar lokasi pembunuhan. Dalam pemeriksaan saksi ini, sejumlah karyawan mengaku sebelum pembunuhan terjadi mereka tidak mengetahui adanya masalah. Dari keterangan saksi ini sementara kita dalami, baik itu motif ataupun pelaku. Jadi
Kita juga sudah turunkan tim K9 di pelacak dan tadi sudah ke TKP, tetapi sampai sekarang hasilnya kita masih kumpulkan dan kita evaluasi, kita dalami. Polisi pun berencana akan segera meminta keterangan kedua korban, Selamat Aditya dan Putra, setelah keduanya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sebelumnya pada hari Jumat sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Tengah, ketiga korban yang sedang tidur di dalam kontrakannya tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal dengan menggunakan senjata tajam. Dalam penyerangan tersebut, satu korban Ismail alias Mail tewas seketika. Sementara dua rekannya Aditya dan Putra mengalami kritis akibat luka tusuk dan sabetan senjata tajam di tubuhnya. Dari Kabupaten Goa, Bukma MNC Media melaporkan. Pemirsa, aksi seorang maling membobol toko kelontong di Jalan Maleng Keri Raya, Kota Makassar terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku yang seorang diri mengambil handphone, uang jutaan rupiah hingga perhiasan emas yang menyebabkan korban menderita kerugian sebesar 30 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan saat seorang maling melakukan aksi pencurian di sebuah toko kelontong Jalan Maleng Keri Raya, Kota Makassar. Pelaku yang memarkirkan sepeda motornya lalu masuk ke dalam toko untuk memeriksa seluruh ruangan dan laci mencari barang berharga. Setelah kurang lebih selama 10 menit di dalam toko, maling ini diketahui mengambil sejumlah harta milik korban berupa uang tunai sebesar 2 juta rupiah, 1 unit handphone, serta perhiasan emas seberat 30 gram. Pasca kejadian itu, pemilik toko yang disatroni oleh maling ini telah melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke pihak kepolisian sektor Tamalate. Menurut korban, pelaku beraksi dengan cara mencungkil pintu toko, kemudian mengambil uang, handphone dan emas yang disimpan di dalam sebuah laci. Aksi dari maling itu pun tidak diketahui oleh korban, lantaran dirinya dan anggota keluarga telah tertidur. Tapi saat kejadian ini ada orang dalam rumah atau bagaimana? Ada semua jadi Ada tidur orang. Tidur. Tapi tidak dirasa dia. Tidak dirasa. Oh, memang warung itu tidak tertutup ya kemarin? Tertutup. Sebelum tidur dicek semua aja lagi. Tapi berarti bahwa dia masuk, dia cungkil itu pintu atau gimana? Dia cungkil lewat bawah itu. Lewat bawah ya? Akibat peristiwa pembobolan dan pencurian di toko kelontong Jalan Maleng Keri Raya, Kota Makassar ini, korban diketahui mengalami kerugian mencapai hingga 30 juta rupiah. Dari Makassar, Yuliusvin iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca banjir yang menerjang 5 desa dan kelurahan di Luwu mengakibatkan 3 rumah warga mengalami rusak parah. 1 diantaranya hanyut terseret arus. Ketinggian air yang mencapai 1 meter lebih membuat warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sedikitnya 3 rumah di Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu pada Jumat malam mengalami rusak parah setelah diterjang banjir akibat luapan Sungai Makawa di daerah tersebut. 1 diantaranya hanyut terseret arus. Ketiga rumah tersebut berada di Baka, Kelurahan Boso, serta Desa Bolong, Kecamatan Walendrang Utara, Luwu. Kondisi 2 rumah warga di Kelurahan Boso roboh saat diterjang banjir dengan ketinggian 1 meter lebih. Sementara 1 unit rumah di Desa Bolong hanyut terseret arus. Menurut pengakuan korban banjir yang ada di Kelurahan Boso, Arya Ningsi mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Air tiba-tiba datang dan menghantam dinding rumah hingga roboh. Dirinya berhasil selamat dari kejadian itu setelah mereka sempat teriak minta tolong. Kemudian warga setempat berhasil mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman. Warga saat ini berusaha mengevakuasi puing-puing bangunan dibantu oleh TNI dan Polri dan menyelamatkan sebagian harta benda yang tersisa oleh banjir. Ibu, sekitar jam berapa kejadiannya tadi malam ini, Bu? Sekitar jam 9 kayaknya lewat. Waktu air datang di mana kita ini? Ada di sini rumah. Bersama keluarga, Bu? Iya. Jadi untuk menyelamatkan diri bagaimana caranya, Bu? Baik berteriak di tetangga. Jadi langsung dievakuasi? Iya. Tadi malam ketinggian air itu sampai di mana, Bu? Sampai
Oh, sekitar 1 meter, Bu? Iya, tidak ada. Dalam rumah. Warga mengaku belum mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah setempat, padahal mereka sangat membutuhkan bantuan makanan karena pasokan makanan mereka ikut tersapu banjir. Selain merusak sejumlah rumah warga, banjir juga merusak lahan pertanian serta perkebunan warga di kelima desa dan kelurahan tersebut. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 hari pasca tragedi Kanjuruhan, Aremania Makassar bersama supporter PSM dan Brimopolda Sulsel menggelar doa bersama dan yasinan untuk mengenang para korban tragedi Kanjuruhan di lapangan Karebosi. Mereka juga menggelar deklarasi damai supporter Indonesia yang dihadiri perwakilan lintas supporter. Doa bersama dan yasinan secara khusyuk ini digelar Aremania dan supporter PSM Makassar serta personil Brimopolda Sulsel di lapangan Karebosi, Kota Makassar pada Sabtu malam. Kegiatan ini dalam rangka mengenang para korban jiwa di hari ke-7 pasca kejadian Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu yang memakan 131 korban jiwa. Doa bersama dan yasinan ini turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan klub lain seperti Jokmania, Bobotoh, Bonek, Lamania, dan Kacong Madura, sekaligus dirangkaikan dengan deklarasi damai supporter Indonesia dari Kota Makassar yang disaksikan aparat kepolisian dan manajemen PSM Makassar. Salah satu Aremania, Muhammad Fahrozi, berharap tidak ada lagi perpecahan antar supporter, sekaligus menaruh harapan agar tragedi Kanjuruhan diusut tuntas. Jangan dikait-kaitkan dengan Jawa. Di sini kita di perantau, di sini kita pekerja. Jadi kita semua elemen di sini orang Jawa tuh khususnya kita tuh sama-sama. Kita tidak ada permusuhan di sini, tidak ada. Jadi istilahnya untuk harapan sih kalau ya mungkin usut tuntas itu yang hashtag kami usut tuntas. Cuman kita nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Sekarang posisi kami sekarang ini kita. Sementara itu, Dansat Brimopolda Sulsel Kombes Pol Heru Novianto berharap tragedi Kanjuruhan tidak terulang kembali di sepak bola Indonesia. Untuk itu, kegiatan doa bersama ini bukan hanya mendoakan para korban, tetapi untuk mempersatukan para supporter dari berbagai elemen klub di Indonesia. Yang ada di Makassar ini kita kumpulkan dalam rangka mengirim doa berupa yasin dan tahlil. Acara ini kita balut sebagai bentuk kedukaan kita yang ada di Makassar dan ajang silaturahim sesama supporter di Makassar ini kita tetap utuh dan kita tetap damai. Itu yang menjadi pokok dari kegiatan kita. Sementara itu, Komisaris Utama PSM Makassar Munafri Arifudin menegaskan doa bersama ini tidak hanya mengenang para korban tragedi Kanjuruhan, tetapi turut membawa pesan damai dari berbagai elemen supporter di Makassar ke seluruh Indonesia. Saya bilang bahwa kegiatan ini adalah memberikan sinyal dari Kota Makassar, kita mengirim pesan damai ke seluruh supporter-supporter Indonesia. Makassar ini hampir seluruh kelompok supporter ada di sini. Jangan jadikan sepak bola itu memperlebar perbedaan. Jadikanlah sepak bola itu mempersatu bangsa, menjadikan kita bisa semakin kuat. Apalagi rekan-rekan yang datang sebagai perantau di Makassar, nggak boleh ada gesekan-gesekan apapun di sini. Kita harus hidup dan damai untuk sama-sama, karena kita punya hobi yang sama, kita punya fanatisme yang sama, sehingga tidak boleh fanatisme ini membuat semuanya menjadi lebar. Jadi pesannya malam hari ini atas inisiasi Pak Dansat, saya sangat berterima kasih. Saya dikabarin oleh beliau untuk kita sama-sama, ayo, saya bilang ayo, ini untuk kemajuan sepak bola. Diketahui sebelumnya pada 1 Oktober 2022 lalu, 131 jiwa menjadi korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 2 diantaranya merupakan personil kepolisian. Dari Kota Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, 5 orang pelaku pengeroyokan
hingga korban tewas berhasil diringkus akan hadir saat lagi. Tetaplah di seputar iNews Sulsel. Saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, kasus penemuan mayat seorang pria di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros akhirnya terungkap. Diketahui korban tewas setelah dikeroyok oleh 5 orang pelaku yang mabuk minuman keras. Mirisnya, motif pengeroyokan hingga berujung maut ini lantaran korban dituduh hendak mencuri sepeda motor milik salah satu pelaku. Setelah 1 kali 24 jam pengejaran, tim Jatanras Polres Maros akhirnya meringkus satu persatu dari 5 pelaku pengeroyokan terhadap salah seorang pria bernama Muhammad Irham, berusia 26 tahun yang ditemukan tewas dengan kondisi babak belur dan berlumuran darah, tergeletak di pinggir jalan Dusun Bontoleko, Desa Alatenggae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros pada Selasa 4 Oktober 2022 lalu. Diketahui, para pelaku ini masing-masing bernama Rahmatullah berusia 23 tahun, Abdul Waris berusia 29 tahun, Syarif Hidayatullah berusia 23 tahun, Indra Prasanti berusia 18 tahun, dan Ahmad Nur berusia 22 tahun. Mereka ditangkap di beberapa lokasi berbeda di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Pengungkapan kasus penemuan mayat seorang pria yang tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi babak belur dan berlumuran darah ini setelah petugas mengantongi identitas salah satu pelaku dari hasil penyelidikan di lokasi kejadian dan pemeriksaan sejumlah saksi. Sehingga petugas kemudian melakukan pengejaran hingga berhasil meringkus 5 pelaku. Sebelumnya, penemuan mayat seorang pria dengan kondisi babak belur dan berlumuran darah ini berawal ketika salah seorang penjual sayur melintas di jalan Dusun Bontoleko, kemudian melihat seorang pria tewas tergeletak di tanah dengan kondisi tragis. Pengeroyokan hingga berujung maut ini lantaran korban dituduh hendak mencuri sepeda motor milik salah satu pelaku. Malam hari duduk ini orang di pinggir jalan, ya. Kemudian ini orang ini minum di dalam, kemudian tengah malam itu ada orang yang duduk di atas motor. Terus? Iya. Keluar ini karena mungkin pernah dengar ada selalu pencuri motor, dia tanya, kok kamu kenapa di atas motor saya gitu? Ya, kok mau mencuri ya? Belum sempat jawab apa segala macam, tak di langsung dihajar ya, Bang? Dihajar dia yang kepalanya. Ada pendarahannya dan patah leher. Dipukul pakai apa dia itu? Menggunakan bambu itu. Selain mengamankan 5 pelaku pengeroyokan, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban berlumuran darah, 2 unit sepeda motor pelaku yang digunakan untuk membawa korban, dan sebatang bambu yang digunakan untuk memukul korban. Akibat perbuatannya, pelaku diamankan di Mapolres Maros dan terancam pasal pengeroyokan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, hujan deras yang terjadi di Kabupaten Pangkep mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa mobil yang sedang parkir. Beruntung pemilik mobil tidak berada di dalam kendaraannya saat kejadian berlangsung. Selain pohon tumbang, bantaran sungai Pangkajene di Jalan Sukawati juga longsor sepanjang 30 meter. Hujan deras membuat sebuah mobil tertimpa pohon di kawasan Palampang, Kelurahan Mapasaile, Kabupaten Pangkep. Sebuah pohon berjenis Transbisi dengan tinggi 30 meter menimpa satu unit mobil mewah di bagian kap depan. Petugas dan warga setempat bergotong royong dan berusaha untuk memangkas batang pohon. Saat kejadian tersebut, pemilik kendaraan sedang di dalam rumah untuk beristirahat. Selain menimpa kendaraan, pohon tumbang juga menutup akses jalan.
Sementara pohon tumbang juga menimpa sebuah rumah warga dan menutupi Jalan Poros Sukawati, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sedang parkir atau seperti apa? Sedang parkir. Itulah yang punya di depan rumahnya juga. Oh, nama pemiliknya? Haji Mahmudi. Ya. Mungkin ada yang buang untuk masa tangkap Pangkep. Iya, dengan kejadian seperti ini. Kita akan mengimbau di masjid. Menghindari pohon yang rawan tumbang. Iya. Pohon tumbang ini juga mengakibatkan bantaran Sungai Pangkajene di Jalan Sukawati ini longsor sepanjang 30 meter. Jadi kita imbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi cuaca yang tidak menentu ini, ya kita imbau supaya berhati-hati. Termasuk pohon-pohon yang sudah berumur tua yang kita khawatirkan untuk tumbang, ya kita menunggu laporan dari masyarakat untuk mengantisipasi kalau angin kencang. Hujan deras selama 2 jam membuat kota Kabupaten Pangkep dilanda banjir. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertanian Republik Indonesia sudah mempersiapkan petani milenial di kawasan timur Indonesia untuk menghadapi krisis pangan global. Petani milenial bertugas untuk membangun pertanian dengan konsep jaringan digital. Resiliensi ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo, di hadapan ribuan petani milenial dari seluruh Indonesia di Sarasehan Petani Milenial yang digelar di Makassar Jumat 7 Oktober. Di hadapan 600 petani milenial, Syahrul Yassin Limpo mengatakan petani milenial harus siap menghadapi krisis pangan global. Petani milenial diharapkan bisa mengakselerasi pertanian, menghadirkan solusi pertanian di masa yang akan datang. Petani milenial harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menggarap pertanian tanpa harus turun ke lapangan. Kita sampai yakin dengan petani milenial yang diperkirakan bisa tumbuh di atas 2,5 juta orang yang kita persiapkan, mudah-mudahan bisa menjadi bagian-bagian dari solusi pertanian hari ini dan masa yang akan datang, lebih khusus bagi anak-anak muda kita. Menjadi petani milenial adalah petani keren, karena bisa saja dia punya tangan tidak perlu menyentuh tanah, kakinya tidak bersentuhan dengan bumi. Kenapa? Ada teknologi bisa melakukan akses itu. Paling tidak dengan militansi anak-anak muda kita, network yang dimiliki, digital sistem yang sudah melekat pada nilai-nilai milenial, proaktif, dan tentu saja dia memiliki pergaulan yang lebih luas dari anak-anak sebelum milenial. Ini harus dimanfaatkan bagi kehidupan pertanian yang ada. Untuk mendorong petani milenial tetap kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan global, dilakukan penandatanganan kerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Usaha Tani Petani Milenial. Berdasarkan data kementerian, telah membina 100.000 lebih petani milenial. 35.000 diantaranya telah mengakses modal pertanian melalui KUR di atas 1,4 triliun. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. 1 kilo kita jual harga 50.000 Pak, kita klaim. Jadi kalau kita ada 30 tahun kita bisa. Pemirsa, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dengan beragam cara, seperti yang dilakukan hampir setiap tahun oleh Sivitas Akademika UMI Makassar yang menggelar tradisi lomba male atau bunga telur dan kreasi soko maulid. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Seperti inilah suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Sivitas Akademika Universitas Muslim Indonesia yang digelar di Masjid Umar bin Khattab. Tampak beragam bentuk kreasi soko atau ketan dengan berbagai bentuk. Kreasi soko ini adalah hasil kreasi sejumlah fakultas di Universitas Muslim Indonesia yang ikut lomba kreasi beras ketan berhias telur dan buah-buahan. Bentuknya pun bermacam-macam, ada yang berbentuk masjid, berbentuk perahu, bahkan ada yang berisi lobster. Kreasi soko ini diperlombakan dan mendapatkan penilaian dari para dewan juri.
Selain itu, lomba kreasi male ini juga diikuti oleh perwakilan masing-masing fakultas. Setiap perwakilan fakultas berlomba membuat bunga male atau menghias telur dengan bahan-bahan yang telah disiapkan. Para peserta menghias ember dan batang pisang dengan kertas mengkilap warna-warni, kemudian ditancapkan telur. Bahkan ada yang menghias dengan menyimpan uang dan bunga male. Bunga male dengan lafaz Allah serta telur berbentuk boneka. Peringatan ini adalah salah satu silaturahim. Semua itu. Dan ini adalah merupakan ajang kebahagiaan bagi seluruh sivitas akademika ini setiap peringatan Maulid. Universitas Muslim Indonesia membuat inovasi baru dengan menampilkan lomba membuat male atau hiasan maulid khusus bagi pimpinan fakultas dan ketua lembaga. Ini tujuannya adalah untuk melihat kreativitas pimpinan fakultas, kemudian inovasi, gagasan mereka dalam kekompakan. Peringatan Maulid Nabi ini juga menjadi semangat bagi seluruh sivitas akademika untuk meneladani sifat Rasulullah dan terus berupaya meramaikan sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama dengan Wali Kota Makassar mengunjungi lorong wisata di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Ganjar bersama Wali Kota Makassar berkesempatan memanen cabai dan juga melihat langsung budidaya lobster dan nila yang dikelola langsung oleh warga lorong. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengunjungi lorong wisata atau Longwi Sydney di BTN Citra Telo Permai, Kecamatan Panakukang. Tiba di Longwi Sydney, Ganjar Pranowo dikalungi kain sutra dan disambut dengan tabuhan gendang Tundrung Pakanjara dan Anggaru, tradisi penyambutan tamu masyarakat Sulawesi Selatan. Di lorong tersebut, Ganjar dan Dani Pomanto berkesempatan panen cabai dan melihat langsung budidaya lobster air tawar yang dikelola oleh warga setempat. Selain itu juga ada beragam tanaman pangan yang dibudidayakan di lorong tersebut, mulai dari cabai, tomat, pakcoy, ada juga budidaya ikan nila, ikan lele, dan lobster air tawar. Kedatangannya ke lorong wisata Sydney disambut antusias oleh masyarakat Makassar. Terbukti warga antri ingin bersuah foto dengan Gubernur Jawa Tengah itu. Yang kedua tentu saya senang karena masyarakat di Makassar menyambut baik tadi friendship run untuk Borobudur Marathon, dan ternyata ini peserta terbanyak yang kita lakukan. Tadi saya melihat kegembiraan warga ya, dan tentu hari ini bisa berkomunikasi. Saya melihat kegiatan KWT, menanam, mengoptimalkan lahan, sampai kemudian berdagang ya di sana. Dan menurut saya ini pemberdayaan yang sangat bagus. Ya. Sementara itu, Dani Pomanto menjelaskan lorong wisata merupakan program unggulan pemerintah kota dengan menyasar 1095 lorong tahun ini. Pak, respon positif dari Pak Ganjar terhadap Longwis kita ini seperti apa? Ya, saya kira ini menjadi contoh Indonesia, dan ini adalah gerakan nasional. Tadi kemarin di Bali pun disampaikan, di Bali juga disampaikan bahwa tanam cabai, tanam bawang. Nah, tidak enak kalau kita bilang kita sudah dari 2015 lalu. Nah, kita ingin menyampaikan secara nasional lewat Pak Ganjar bahwa Makassar telah melakukan itu. Seperti itu, makanya saya hadirkan semua 15 kecamatan, saya hadirkan semua tokoh-tokohnya. Kalau dia mau tanya, silahkan. Ya. Kalau melihat progresnya Longwis sampai saat ini seperti apa? Longwis, saya baru datang saat 8, baru 7 saya datangi Longwis. Semua sudah mulai jalan, walaupun masih banyak kekurangan. Tidak apa-apa, kurang-kurang juga sedikit tidak masalah. Nanti kita terus perbaiki. Tidak hanya sekedar mempercantik lorong sehingga bisa menjadi destinasi wisata baru, melainkan bisa menjadi pengendali inflasi dengan menyediakan tanaman pangan. Dari Makassar, Andi dari Sungguh iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar Aini Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam tetap pada salam.